Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Glenn Supran dari Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan membagikan renungan harian yang juga merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah agama. Pada kali ini saya mengangkat tema "Di manakah imanmu?". Renungan pada kali ini akan saya ambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 yang demikian bunyinya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di mana kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Pada Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 tadi kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yaitu yang pertama adalah setiap manusia yang ada di dunia ini tidak bisa luput dari yang namanya masalah. Mau orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, terus orang percaya, orang kudus, semuanya pasti pernah kena masalah, tidak terkecuali, termasuk murid-murid Yesus yang tadi disebutkan, bahwa mereka sedang berlayar, habis itu kena angin ribut. Tidak semua manusia itu pasti kena masalah. Tidak ada hidup yang semulus kulit bayi kalau kata orang-orang seperti itu. Poin yang kedua adalah di mana murid-murid Yesus ketika masalah itu datang lupa angin ribut tadi, iman mereka itu menjadi kecil. Mereka tidak percaya kalau mereka bakal masih hidup ketika angin itu menerjang mereka. Buktinya apa? Buktinya mereka bilang, membangunkan ke Yesus, kalau kita itu binasa, kita akan binasa. Kenapa mereka tidak tetap berusaha tenang atau menguasai situasi? Padahal mereka adalah kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Kenapa tidak seperti itu? Dan poin yang ketiga adalah kita itu sering lupa kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Mereka lupa, mereka itu membawa siapa? Para nelayan, para murid-murid Yesus. Padahal mereka itu sedang bersama Yesus. Tidak semestinya mereka takut. Sebenarnya Yesus itu tidak tidur, karena Tuhan itu tidak pernah tidur. Tapi karena masalah yang mereka hadapi terlalu besar, mereka terlalu takut akan masalah itu, sehingga mereka lupa kalau mereka itu sedang bersama Yesus. Sesuai dengan janjinya, Yesus akan selalu menyertai kita. Tapi mereka lupa. Ada yang tahu mungkin kenapa mereka lupa? Mereka lupa karena tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Karena mereka lupa. Mereka lupa. Janganlah masalah di dunia ini terlalu kita besar-besarkan. Seperti contohnya banyak hutang kanan kiri karena kita belum bisa bayar, mundur-mundur. Janganlah terlalu besar-besarkan masalah. Ingat, Tuhan Yesus itu selalu menyertai kalian. Tuhan Yesus pasti buka jalan buat kita semua. Tuhan Yesus itu seperti ada lagunya. Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Pasti Dia akan membantu kita. Gambar ini menunjukkan contoh perilaku yang mungkin bisa terjadi jika ada masalah namun kita
selalu lupa, selalu imannya menjadi kecil jika menghadapi masalah. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika masalah itu datang kepada kita? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah tentu saja berdoa. Berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepadanya agar masalah ini bisa dapat cepat selesai dengan cara yang benar, tanpa menyimpang ke kanan maupun ke kiri, dan seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberikan masalah kepada kita bukan karena semata-mata menguji kita, tapi Tuhan ingin kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan dan berproses di dalamnya. Lalu apa setelah kita berdoa? Setelah kita berdoa, hendaknya kita berusaha. Meskipun itu berat, tapi percayalah Tuhan akan setia menopang kita, membantu kita bagaimanapun caranya. Berusaha bukan berarti pergi ke dukun, ke orang pintar, memberi sesajen. Bukan yang itu yang saya maksud. Maksudnya berusaha adalah tetap berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara kita. Dengan seperti itu, setelah kita berdoa dan berusaha, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Pasti Dia tidak akan membiarkan dombanya hilang. Marilah kita merenungkan apa yang menjadi firman kita pada saat ini. Kita hening sejenak. Dan sebelum kita menutup renungan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami pada saat ini, dimanapun kami berada. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25. Kiranya Tuhan memberkati firman pada saat ini, sehingga firman itu tadi bisa masuk ke dalam hati kami, bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah manis. Kami sadar pada saat kami menghadapi masalah, seringkali kami menjadi kecil imannya, lupa terhadap janji-janji-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya atas belas dan kasihan-Mu, Kau selalu mengingatkan kami, selalu memegang tangan kami dengan kuat saat ada masalah, dan selalu mengingatkan kalau Engkau selalu ada untuk kami dimanapun kami berada. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau hanya sejauh doa saja. Kiranya Tuhan selalu menopang kami di dalam setiap masalah kami, masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami, selalu menguatkan kami, agar kami tidak sama seperti murid-murid-Mu saat badai datang, menjadi kecil imannya dan lupa akan Engkau yang selalu menyertai kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu bisa tumbuh di hati kami. Amin.